Apa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan urapi kami, jamah hati kami buka hati kami. Kami tidak mau pulang dari tempat ini dengan sia-sia, namun kami mau mendapatkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Jamahan daripada kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan yang boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis yang coba mengganggu pikiran kami Tuhan, konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami letakkan semua kekhawatiran kami Tuhan, semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya jawaban ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap hati kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan saudara. Shalom. Kita akan dengar firman Tuhan. Ya, baik. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, kasih pada Tuhan jangan bergeser, ya. Kasih kepada Tuhan jangan bergeser, ya. Saudara, Ibrani pasal yang ke-12 kita akan baca di sini. Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Maaf, Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-4. Kasih pada Tuhan jangan bergeser, ya. Oke. Kita akan membaca. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, saya ayat ketiga, dan ayat yang keempat kita baca sama-sama, ya. Ini judulnya keselamatan yang besar, ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dua. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan sama-sama Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Ya saudara, topik yang paling penting dalam Alkitab itu adalah keselamatan, ya. Saudara, sayangnya saudara, banyak orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, ya. Dikatakan firman Tuhan, jangan kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, ya. Kenapa dikatakan bahwa keselamatan itu besar? Karena saudara, Allah sendiri yang telah mengutus anaknya sebagai korban pendamaian untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus berkorban buat saudara mati di kayu salib, ya. Saudara, ada satu pujian, bukan dengan barang fana kau tebus dosaku, tetapi dengan darah yang mahal, ya, yaitu darah Yesus. Itulah keselamatan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita dengan membayar korban nyawa supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Jadi tujuan utama kita ibadah buat apa sih? Selamat, ya. Ya saudara, tujuan kita hidup dalam dunia endingnya adalah keselamatan, ya. Kalau memang kita nggak selamat, buat apa kita mesti ibadah sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kalau memang tidak ada harapan, ya. Tetapi ada pengharapan dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, kita akan baca di sini karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar? Firman. Katakan sama-sama, firman. Ya, kita harus memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya. Jadi saudara, banyak orang cuma dengar-dengar tetapi dia tidak memperhatikan, ya. Saudara, tidak betul-betul memperhatikan firman Tuhan, ya. Tujuannya apa? Supaya kita, saudara, dikatakan memperhatikan apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan.
Tujuannya adalah supaya kita jangan hanyut di bawah arus, ya. Saudara, kalau kita benar sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan katakan maka kita nggak akan hanyut oleh arus jahat dunia ini, ya. Maka hidup saudara dan saya pasti berubah. Katakan sama-sama, pasti berubah. Ya, jangan kita dengar firman Tuhan, tetapi sambil kita dengar, kita main HP. Sambil kita dengar, pikiran kita di mana-mana, saudara. Ya, sehingga kita pulang, kita nggak dapat apa-apa. Ya, karena itu, saudara, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, keselamatan dimulai dari mendengar firman Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Keselamatan dimulai dari apa? Mendengar firman Tuhan. Ya, saudara, itu langkah awal saudara untuk kita diselamatkan, yaitu mendengar firman Tuhan. Ya, dan di dalam mendengar firman Tuhan katakan kita harus memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, kita harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, ya. Saudara, banyak anak Tuhan yang gampang hanyut oleh pergaulan buruk, ya, gampang ikut-ikutan, gampang jatuh dalam dosa. Saudara, kalau teman-temannya buat dosa, maka dia gampang buat dosa, ya. Saudara, kenapa? Arus dunia ini adalah arus yang jahat, arus yang tidak takut akan Tuhan, arus yang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, walaupun mereka dengan mulutnya dia memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, inilah keadaan zaman. Secara lahiriah dia ibadah, tetapi sebenarnya hatinya nggak kepada Tuhan. Ini orang Kristen kayak gitu. Karena itu Tuhan bilang, yang diselamatkan nanti yang sisa nggak banyak. Karena gambaran bangsa Israel yang keluar dari Mesir, saudara, dan masuk tanah Kanaan itu hanya sedikit, ya, hanya yang sisa. Artinya orang-orang yang betul sungguh-sungguh untuk mencari akan Tuhan. Amin. Saudara, pasang telinga kita, dengar dan perhatikan firman. Karena firman Tuhan itu bisa mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Firman kebenaran itu bisa mengubah. Kalau saudara hidup kita, saudara dan saya nggak berubah, dan kita gampang ngikut, hanyut oleh arus dunia ini, maka saudara, ada yang salah dengan ibadah kita. Betul apa enggak? Ya, saudara, yang penting hari Minggu ibadah ke gereja. Yang penting ya, namanya orang Kristen, kita ke gereja. Setelah ke gereja, kita pulang, sama aja hidup kita. Ya, karena itu saudara, ibadah harus mendatangkan perubahan hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, saudara, namanya bergeser hanyut itu ya, saudara, pelan-pelan. Ya, artinya yang tadinya dia cinta Tuhan, kemudian dia mulai mencoba, dia ikutin gaya hidup orang dunia. Nggak apa-apa. Ya, bohong dikit nggak apa-apa, nyontek nggak apa-apa, korupsi nggak apa-apa, nggak jujur nggak apa-apa. Saudara, pada saat kita mulai bergeser dari kebenaran, maka kita akan hanyut oleh arus dunia ini. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, karena itu kita harus dengar firman Tuhan tiap hari. Katakan sama-sama, dengar firman Tuhan tiap hari. Ya, kalau nggak dengar firman Tuhan tiap hari, gampang hanyut. Kenapa? Tandanya kita gampang jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita aja yang sudah bertekun dalam firman, kalau nggak jaga-jaga, bisa jatuh dalam dosa. Apalagi saudara, dunia tempat kita berpijak ini adalah dunia yang jahat. Halo? Belum lama saya dengar, saudara, ada dua wanita yang dicor, saudara. Pada saat dia mau nagih utang, kemudian saudara, dia dicor, saudara. Bayangkan, kasih sudah semakin
pergantian zaman Tuhan, memang firman Tuhan digenapi. Kasih semakin dingin, namun saudara dan saya yang benar harus tambah benar. Amin. Yang kudus harus tambah kudus. Ya. Yang cemar tambah cemar. Ya. Yang jahat tambah jahat. Memang kasih semakin dingin. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini firman Tuhan. Ya. Kita akan lanjutkan. Katakan sama-sama, keselamatan dimulai dari mendengar firman Tuhan. 2, 3. Keselamatan dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Amin. Keselamatan dimulai dari apa? Dengar firman Tuhan. Sebab kalau kita udah dengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Dengan iman kita bertumbuh, kita nggak goyang menghadapi kesusahan zaman. Tuhan bilang jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan dunia. Firman Tuhan dengan tegas bahwa menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar, saudara. Dan ini kita rasakan saat ini. Dan ke depan kita akan semakin rasakan lagi. Namun kita nggak perlu takut karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan jangan kita cuman hanya mengklaim Tuhan menyertai kalau saudara kita tidak hidup benar. Tuhan hanya menyertai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan kita lanjutkan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat, ya, Ibrani 2 ayat yang kedua, ya, tetap berlaku, ya. Saudara perhatikan, firman Tuhan itu tetap berlaku. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, firman Tuhan ini udah kuno, saudara. Ya, udah ketinggalan zaman. Tidak, Tuhan bilang langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Amin. Firman Tuhan itu kebenaran. Yang namanya kebenaran tetap kekal selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara kekal. Ya, semua boleh berlalu, tapi firman Tuhan. Ya, dikatakan kalau firman itu yang disampaikan dengan perantaran malaikat tetap berlaku. Dan perhatikan saudara, Ibrani 2 ayat yang kedua. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat apa? Balasan yang setimpal. Ada pengajaran hyper grace, kasih karunia yang berlebihan. Kamu buat dosa mau sekarang nanti ke depan Tuhan ampuni. Wah, sehingga orang sembarangan buat dosa. Tuhan katakan jangan kamu anggap enteng kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan supaya kita bertobat? Colek kiri kanan mesti bertobat. Amin. Orang Kristen itu mesti bertobat. Kalau nggak bertobat, saudara nggak akan selamat. Walaupun dia bilang saya percaya Yesus, percaya Yesus itu mesti dibuktikan hidup baru. Amin. Ya, jangan bangga jadi saya ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau malam anak hantu, saudara. Ya, jangan bangga. Kenapa? Karena harus dibuktikan dengan ciptaan baru. Amin. Dan dikatakan setiap ketidaktaatan dan setiap pelanggaran, artinya ini berlaku buat setiap orang. Katakan sama-sama, berlaku buat setiap orang. Akan mendapat apa? Balasan yang setimpal. Ya, saudara, di dalam Roma pasal yang kedua, saudara nggak usah, boleh dibaca Roma 2 ayat yang ke-6. Ya, nanti kita kembali dalam Ibrani. Ya, Roma 2 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani kita kasih tanda. Roma 2 ayat yang ke-6. Perhatikan firman Tuhan ini ya. Ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Ia akan membalas setiap orang menurut apa? Menurut perbuatannya. Ya. Jangan kita bangga, gereja saya itu banyak jumlahnya.
Gereja saya gedungnya besar, saudara. Oh, saya pelayanan ini, saya pelayanan itu. Saudara, jangan kita bangga, saudara. Karena harta kita yang banyak, saudara. Jangan kita bangga oleh karena kedudukan kita. Karena itu semua nggak akan berlaku di masa penghakiman Tuhan. Halo? Tuhan bilang apa? Bahwa Ia akan membalas setiap orang. Katakan sama-sama, setiap orang. Jadi kalau suamimu nggak berubah, biarin aja. Yang penting saya berubah. Amin. Jangan kamu mesti berubah dulu ya, baru saya. Oh enggak. Keselamatan itu masing-masing. Katakan sama-sama, masing-masing. Enggak ada yang nebeng, saudara. Betul apa enggak? Pak, doain saya ya. Enggak ada yang titip-titip doa, saudara. Doa sendiri. Halo. Enggak ada yang nebeng-nebeng, saudara ya. Nah, dikatakan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iman sih iman, tapi perbuatan gimana? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Oh, saya pengikut Yesus. Hidupmu jadi batu sandungan? Nah, iya kan? Nah, lagi ayat ke-7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Katakan sama-sama, tekun berbuat baik. Amin. Makanya Tuhan bilang jangan jemu berbuat baik. Sebab apabila datang waktunya, kamu akan menuai. Apabila tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita lemah. Buat baik aja dibalasnya kayak gini. Udah percuma. Gak usah buat baik, buat baik. Kita buat baik itu karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik sama kita. Amin. Jangan berubah. Saudara, namanya kebenaran itu gak pernah berubah. Kalau kebenaran firman ada dalam hati, hidupmu tidak akan pernah berubah. Walaupun orang lain memperlakukan apapun, kita tetap membalas yang jahat dengan kebaikan. Karena apa? Tuhan lebih dahulu berbuat baik sama saya. Karena pada akhirnya, saudara, ini antara kita dengan Tuhan, bukan antara kita dengan orang lain. Karena pada masa penghakiman, antara kita dengan Tuhan. Amin. Saudara mau dapat hidup kekal? Amin. Tekun berbuat baik. Katakan sama-sama, tekun berbuat baik. Saudara, anak Tuhan jadi terang itu lewat perbuatan baik. Ya, saudara, saya bawa anjing, ya, tiap pagi sama istri, lihat tukang sapu lagi nyapu, saudara, tergerak hatinya. Kemudian kita balik motor, kemudian kita kasih. Wah, senangnya sampai air mata menetes, saudara. Itu praktek iman. Halo? Walaupun mungkin jumlahnya menurut kita kecil, tapi mungkin pada saat itu dia butuh, saudara. Amin. Ya, buat baik. Tukang sampah, memang iuran lebih mahal, saudara. Namun kalau kita diberkati, saudara, ini ya, kita udah mulai lihat-lihat, aduh, buang sampah kesian juga ya. Kita kasih sedikit, saudara. Dia senang. Amin. Security, saudara. Ya, kenapa semua pada senyum, saudara? Karena semua security kita hitungin. Ini dikasih ya. Nanti besokannya kita gantian ya. Ini kita kasih. Besok lagi, ini kita kasih. Emang saya banyak uang? Gak banyak uang, saudara. Kalau kita nanti nunggu kita udah punya uang baru kita memberi, kita gak akan pernah memberi. Halo? Praktek. Kita tabur, kita tuai. Lebih bahagia memberi daripada memberi karena kita sudah diberi. Halo? Amin? Yang penting saudara ibadah itu tulus. Cari Tuhan, hidup benar, utamakan Tuhan. Dengan sendirinya pasti Tuhan buka tingkap langit dalam hidup kita. Jangan komplain Tuhan berkati, saya berkati. Lihat hidup kita udah benar apa enggak. Kalau hidup kita belum benar, Tuhan gak mungkin berkati kita secara jasmani. Yang ada adalah ke mbah dukun sana, saudara. Pasti kasih kita berkat jasmani. Betul apa enggak? Kan mbah dukun gak lihat karaktermu gimana. Kamu cinta Tuhan gak? Udah doa tiap hari, baca firman Tuhan gak tiap hari?
Nanya itu gak Mbak Dukun? Gak peduli dia. Ya. Tapi kalau Tuhan, hal yang utama dia bentuk karakter kita. Karena tujuan Tuhan adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Amin. Tekun berbuat baik. Katakan sama-sama 2, 3. Tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, bukan gak boleh cari duit, boleh, tapi jangan jadi hamba uang. Karena lihat tuh orang yang sudah mati, dia gak bawa apa-apa. Betul apa enggak? Hati gak boleh terikat sama Tuhan. Kalau hati gak terikat sama, hati tidak boleh terikat sama uang. Kalau kita lepas dari itu, maka kita bisa cinta Tuhan. Kalau kita nggak lepas dari itu, kita nggak bisa cinta Tuhan sepenuh hati. Ya. Ikut Tuhan itu harus bayar harga. Amin. Ya. Saudara, karena itu Yesus bilang hati-hati terhadap tipu daya kekayaan. Karena apa? Banyak orang yang jatuh. Ya. Dia lupa diri. Tapi saudara dan saya, kita harus utamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara mau dapat hidup kekal? Tuhan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Ingat, menurut perbuatannya. Hidup kekal bagi mereka yang tekun berbuat baik. Kita buat baik karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik. Jangan kamu buat baik, saya balas buat baik. Semua bisa. Semua bisa. Orang berdosa pun bisa. Tapi kalau kita di atas orang dunia, kamu buat jahat, saya tetap buat baik. Atau yang kedua, saya nggak peduli kamu mau gimana, yang penting kalau Tuhan gerakan menolong, saya akan tolong. Kalau Tuhan gerakan, kalau nggak usah. Ya, nah, saudara, kemudian berikutnya dikatakan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apa? Murka dan geram. Terus kepada mereka yang apa? Mencari kepentingan yang tadi mencari kemuliaan, yang satu mencari kepentingan sendiri. Ya, ada orang yang ke gereja, dia betul-betul sungguh-sungguh, dia mengutamakan Tuhan, mencari hal yang kekal, hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan. Ada orang yang ke gereja hanya untuk cari berkat, mencari kepentingan diri sendiri, supaya ke gereja, wah ini prospek nih, prospek. Ya, saudara, ada banyak orang juga gereja tempat berjualan, tempat bisnis. Tapi di sini nggak boleh ada. Amin. Atau hutang piutang, jangan ada yang saling hutang piutang. Kalau saudara ada orang yang mau pinjam uang, saudara harus tanamkan, saudara bahwa ini dikasih. Ya, sesuai dengan kemampuan. Sehingga nanti kalau dia nggak bisa bayar, kan Tuhan bilang jangan harapkan dibayar. Ya. Amin. Nah, yang hutang juga dia harus tahu diri. Kalau hutang harus mampu dia untuk membayar. Kalau nggak kayak gitu, nanti gereja kacau. Kacaunya apa? Nanti yang hutang dan yang diutangi, dua-duanya keluar gereja, sakit hati. Akar segala kejahatan adalah cinta. Ya, jadi jangan ada kepentingan diri sendiri. Ya, ke gereja, saudara dijemput, kemudian saudara apa? Oh, dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Oh, tidak. Saudara, ibadah itu kita yang justru memberi buat Tuhan. Terlebih bahagia kita memberi daripada menerima. Jadi jangan harapkan saudara gereja ini memberi buat saudara. Justru saudara yang harus memberi bagi orang lain yang susah. Amin. Dan jangan saudara berpikir memberi kalau saya sudah lebih. Tidak akan pernah kita dapat memberi. Justru poinnya kita adalah memberi di dalam kekurangan. Disitulah Tuhan perhitungkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kalau ini di zaman susah kita lakukan, maka saudara, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karena ada maksud Tuhan untuk memberkati saudara. Karena saudara dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan murka dan geram karena mereka mencari kepentingan sendiri yang tidak taat. Terus kepada kebenaran, tetapi kepada kelaparan. Ya. Jadi jangan saudara,
saya orang Kristen, saya pasti selamat. Kalau kamu nggak taat, kalau kamu orangnya egois, tipu sana, tipu sini, saudara, ya, hidup kita nggak benar, hidup kita nggak beres. Tetap Tuhan bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan. Kembali lagi, Ibrani pasal yang kedua. Ya, ingat saudara, Tuhan akan membalas apa? Setiap orang menurut apa? Jadi kalau saudara pulang, ingat Tuhan balas setiap perbuatan. Ingat, keselamatan dimulai dari apa? Dari apa? Ya, jangan cuma hari Minggu. Kalau cuma hari Minggu, pasti hanyut oleh nafsu dunia. Gampang buat dosa, gampang jatuh dalam dosa. Saudara, sekarang YouTube itu banyak, saudara. Ya, di kita Mesbah 2 pagi, ada Senin, Rabu, Jumat. Dan renungan-renungan itu dibagikan juga ke tiap jemaat. Saudara, tekun, baca firman Tuhan, tekun. Mulai dari perjanjian baru, ayo 1 pasal, 2 pasal, terus sampai habis, terus. Ya, kalau sudah semua, mulai perjanjian lama. Dan kemudian diselingi perjanjian baru. Gak usah kebut baca firman Tuhannya. Yang penting saudara tekun. Amin. Itu makanan rohani kita, saudara. Bukan hanya doa. Saudara cuma minum aja gak makan, saudara gak akan kuat. Harus dengar firman, supaya jangan hanyut di bawah arus. Halo, amin. Iya, banyak orang tinggalkan karena kesusahan. Iya, karena apa? Disodorin, kamu ikut Yesus, kamu diberkati, usahamu diberkati, ini diberkati. Kenyataan dia tidak diberkati, dia tinggalin Tuhan. Betul apa enggak? Karena yang disodorkan cuma yang jasmaninya aja. Yang harus diutamakan justru saudara, dia harus cinta Yesus, cinta pribadinya Tuhan yang telah berkorban buat kita, menyelamatkan kita. Itu saudara. Amin. Kalau saudara mengasihi seseorang, bukan mengasihi dompetnya, tapi mengasihi pribadinya. Katakan sama-sama, bukan mengasihi dompetnya, tapi apa? Amin. Amin. Kok aminnya senyum-senyum? Nanti dompetnya penuh, abangku sayang. Ya, tidak penuh, dompet kosong, abangku tendang. Katanya saudara, apa yang pulang? Jangan pulang sebelum bawa uang. Ya, justru kasih diuji lewat penderitaan. Amin. Saat saudara suamimu gak bisa apa-apa lagi, suamimu itu sakit-sakitan dan kau harus urus suamimu, atau sebaliknya ya, saudara. Saudara, masa kan kita terima yang baik aja, yang gak baik kita gak mau terima? Halo, amin. Saudara mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Kasihnya Tuhan dompetnya atau pribadinya? Betul. Ya, amin. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesukarankah, kelaparankah, pedangkah? Orang Kristen perjanjian lama, mereka itu menderita, tapi imannya tangguh. Bahkan mereka dianiaya, dan tidak sedikit mereka yang mati syahid. Saudara, lihat kematian Yohanes Pembaptis dipenggal, saudara. Pada saat hari ulang tahunnya Herodes, yang satu senang-senang sukaria, tapi yang satu dipenggal habis. Secara manusia kayaknya, wah, kok nasibnya begini ya? Oh, tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Amin. Ikut Yesus harus siap menderita. Siap menderita. Kita nggak akan terima kemuliaan kalau kita nggak siap menderita. Ya, karena itu saudara, kalau cuma menderitanya bukan ngecilin ya. Kadang-kadang masalah ekonomi buat kita tawar hati. Aduh, kayaknya Tuhan gimana? Ya, saudara, ingatlah ada saudara kita yang jauh lebih menderita, yang bergumul dengan sakit penyakitnya, yang berjuang dengan maut dan kematian. Bahkan mungkin
Saat itu mereka nggak punya apa-apa pada saat itu, saudara. Dan ingatlah, ada banyak orang-orang yang mengalami penganiayaan oleh karena Kristus yang jauh lebih menderita daripada kita, sehingga kita bisa bersyukur pada Tuhan. Amin. Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ketiga. Bagaimana kita akan luput jika kita menyiapkan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian itu dengan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh yang dibagikannya menurut kehendaknya. Ya, saudara, dikatakan, bagaimanakah mungkin kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, yang bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena diteguhkan lewat mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kuasa Tuhan, saudara. Nanti saudara akan alami kuasa Tuhan. Saat saudara sungguh-sungguh berdoa, tanpa sadar saudara bisa hancur hati dan nangis. Mukjizat yang paling besar adalah perubahan hidup, saudara. Amin. Tuhan dekat pada orang yang hancur hati. Kenapa? Kalau hancur hati berarti, saudara, hatinya yang keras itu sudah dirobek, saudara. Masalah manusia kan keras hati. Keras hati kenapa? Kesombongan. Dirobek Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan? Kodrat kita manusia yang sombong. Kodrat manusia itu keras hati. Karena itu Tuhan menghancurkan segala kodrat manusia berdosa. Amin. Saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti bersyukur. Karena ujung-ujungnya Tuhan mengerjakan keselamatan dalam diri saudara dan saya. Bukan hanya kita terima berkat, wah, dapat transferan masuk nih ya, wah, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, wah, puji Tuhan. Tapi jauh lebih bersyukur kalau saudara dan saya dijamah hatimu oleh Tuhan. Saudara mau mengalami perubahan hidup, amin. Ya, saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan ini dengan cepat. Ya, saudara, kita akan, tadi dikatakan mencari kemuliaan atau mencari kepentingan diri sendiri. Ya, kita cari Tuhan atau kita cari berkatnya. Ya. Nah, di dalam Sefanya 2 ayat yang ketiga mengatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Jadi orang kalau nggak rendah hati, dia nggak akan mungkin cari Tuhan. Betul apa enggak? Kenapa Tuhan izinkan saudara habis semua? Usaha gagal, kerjaan gagal, banyak masalah, semua karena kita jauh dari Tuhan. Kita mesti bersyukur supaya Tuhan, saudara, mengembalikan kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ya, dikatakan carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati, dia mau berbalik kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Amin, saudara. Kalau di hadapan Tuhan, saudara, kita nggak bisa sombong. Tuhan, apalagi kita bilang, oh Tuhan, wah, kita nyalain Tuhan. Siapa kita? Justru kita harus merendahkan diri. Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak kuat, Tuhan. Tuhan dekat pada orang yang hancur. Ya, kalau saudara nggak cari Tuhan, berarti kita masih sombong. Ya, kita masih sombong. Kenapa saudara datang beribadah ke gereja? Karena kita memang merasa diri kita masih berdosa. Hanya orang yang, saudara, yang sakit yang perlu dokter, orang yang berdosa perlu Tuhan. Jadi kalau kita nggak ke gereja, kita nggak ibadah, kita nggak cari Tuhan, kita nggak dengar firman, kita orang yang masih angkuh dan sombong. Karena kita merasa kita mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Saudara, bersyukurlah kita, ya, karena Tuhan panggil kita ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Amin.
Saudara cari Tuhan apa cari berkat? Pulang dari tempat ini, oh ya Tuhan, siap diproses dan dibentuk. Amin. Tetap bertekun berbuat yang baik. Memberi walaupun kekurangan. Ingat itu saudara, kalau kita nunggu lebih kita nggak akan pernah bisa memberi. Kalau nggak percaya dicoba. Kenapa? Karena kita selalu kurang. Gaji 5 juta kurang. Kita udah ngimpi gaji 10 juta, udah dapat 10 juta kurang juga. Kita ngimpi lagi 20 juta, ternyata Tuhan kasih 20 juta kurang juga. Betul apa enggak? 20 naik lagi 30, 40. Kita pikir kita happy, tetap aja nggak happy saudara. Kenapa? Kita mikir sana mau itu, mau ini semua. Sampai kita belanja yang nggak perlu kita beli semua saudara. Gaya hidup kita udah mulai gaya hidup mewah, saudara, berlebihan, tidak yang sederhana. Tuhan ngajarin kita apa? Cukup, sederhana, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan lihat saudara kita yang kekurangan, tega apa enggak? Halo? Ingat itu firman Tuhan. Kalau Roh Kudus gerakan kita untuk berbuat yang baik, lakukan itu. Kalau Roh Kudus gerakan kita, saudara, untuk kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Karena tujuan utama kita beribadah adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Apa guna kita memiliki semua isi dunia tapi kita kehilangannya nyawa? Ya, pada akhirnya orang kaya dan orang miskin itu sama-sama dalam satu lubang kubur, saudara. Dia tidak akan bawa apa-apa pun. Ya, namun kalau saudara yang berkati, saudara harus menjadi berkat. Ya, nah saudara, dikatakan firman Tuhan, saudara, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati. Ya, saudara harus tekun cari Tuhan, tekun ibadah, setia ibadah. Katakan sama-sama, saya harus setia ibadah. Kalau nggak ibadah di rumah kayaknya aduh, buat apa sih? Habisin waktu, saudara. Kita harus setia ibadah. Kenapa? Mungkin jawaban Tuhan, ya, pada saat engkau ibadah di situ, jawaban Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan sudah menyediakan berkatnya, namun saudara tidak ada pada waktu itu, saudara, maka berkat itu akan dialihkan. Ya, tapi bukan saya bicara berkat jasmani, tetapi saudara yang utama adalah berkat yang rohani. Amin. Ya. Nah saudara, jadi ada dua hal yang sangat penting untuk kita memperoleh keselamatan: percaya dan merendahkan diri. Ya. Pertama apa? Percaya dan merendahkan diri. Ya. Jadi bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan? Yang pertama, percaya dan merendahkan diri. Katakan sama-sama 2, 3. Amin. Ya. Nah itu yang harus kita jaga. Katakan sama-sama, itu yang harus kita jaga. Kenapa? Karena iman itu bisa turun naik. Ya. Demikian juga merendahkan diri bisa turun naik. Mungkin saat kita susah, kita bisa rendah hati. Tapi pada saat kita diberkati Tuhan, kita berubah jadi orang yang sungguh. Dia bisa turun naik, saudara. Nah, kalau iman kita juga, iman juga bisa berfluktuasi. Karena itu kita harus jaga iman kita. Katakan sama-sama, jaga iman kita. Tetap merendahkan diri. Amin. Ada orang pertama-tamanya imannya menggebu, tapi begitu saudara ditimpa masalah, dia sudah mulai mundur daripada Tuhan. Kandas imannya di tengah jalan. Akhirnya selamat gak saudara? Ada orang yang mulainya gairah melayani Tuhan, tapi lama-lama pudar, ngikut orang dunia, imannya padam. Selamat apa enggak saudara? Jadi yang mesti kita jaga apa tadi? Iman dan kerendahan hati. 2, 3.
iman dan ya, merendahkan diri. Ya, percaya dan merendahkan diri. Ya. Saudara, merendahkan diri itu artinya apa? Tadi kan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Maka aku akan memulihkan hidupnya. Itu namanya merendahkan diri. Amin. Bukan cuma berlutut. Berlutut. Wah, kelihatannya luarnya sih oke, saudara. Tapi hatinya tidak mau tunduk dan bertobat dan hancur hati. Dia tidak akan diselamatkan. Yang kedua, yang harus kita jaga tadi adalah percaya dan merendahkan diri. Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan dunia ini. Amin. Karena kita ditentukan untuk itu. Ya, jadi penderitaan saudara bukan karena dosa, tapi karena hidup benar. Karena diproses dan dibentuk Tuhan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, saudara, yang kedua, kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19. Ulangan 30 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ulangan 30. Ulangan itu di perjanjian lama, saudara. Ya. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Yang kedua, bagaimana kita menerima hidup kekal? Yang pertama adalah percaya dan merendahkan diri. Percaya dan merendahkan diri itu dua hal yang tidak boleh berubah. Amin. Jangan goyang imannya. Merendahkan diri, di situ juga ada pertobatan, berbalik dari jalan yang jahat. Amin. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Ya, coba kita baca 30 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan apa? Hidup itu pilihan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Terus? Ya, berkat dan kutuk. Terus? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Terus? Baik engkau selamat, keturunanmu juga selamat. Bukan hanya namanya pas selamat, tapi selamat. Amin. Jadi kalau saudara hidup kudus, anakmu nanti kudus, saudara. Kalau engkau selingkuh, anakmu selingkuh. Halo? Mau anak kita hidup rusak? Mau? Tidak. Enggak mau. Kamu dan keturunanmu pilihlah kehidupan supaya kamu selamat. Kamu dan keturunanmu itu semua selamat. Buat apa kita punya harta banyak, anak kita rusak hidupnya? Narkoba, pergaulan bebas, seks bebas. Buat apa? Gak bahagia. Jadi jangan sekali-kali menilai orang dari harta, kedudukan, dan pangkat. Halo? Tapi menilai seseorang dari hal yang kekal. Karena semua yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Katakan sama-sama apa? Sementara. Jadi kalau saudara lihat orang kaya, sama aja. Ya, semua orang kan punya kasih karunia yang berbeda. Kita nggak bisa jadi dia nggak bisa jadi kita. Betul apa enggak, saudara? Yang penting kita bersyukur. Betul? Ya. Ada saudara suami istri gandengan naik payung, pakai pegangan payung, ya, saudara. Hujan, lewat pasangan suami istri naik motor, saudara. Kemudian mereka saling bicara, enak ya Pak, Mah, kalau kita punya motor. Ya,
saudara. Kemudian yang naik motor, saudara, sambil naik motor lewatlah mobil, saudara. Dan mereka bilang, enak ya Pak, Ma, kalau kita punya mobil, walaupun mobil jelek, tapi kita nggak kehujanan. Ya, naik mobil. Yang punya mobil yang suka mogok-mogok, saudara, lihat mobil yang bagus, lewat. Saudara bilang, Pak, Ma, enak ya kalau kita punya mobil itu, gitu kan? Wah, enak ya. Jangan kayak mobil kita, suka mogok-mogokan, gitu kan? Ya saudara. Kemudian saudara, orang yang dalam mobil itu dia sendirian, sendiri dia nyupir. Kemudian dia lihatlah pasangan suami istri yang pakai payung kehujanan, tapi gandengan dia, saudara. Dalam hatinya, wah enak ya, dia lebih bahagia daripada saya. Saya sendirian, keluarga saya di mana, anak saya di mana, hati saya nggak damai, hati saya nggak sukacita. Jadi intinya adalah bersyukur, saudara. Amin. Jadi setiap kita itu punya kasih karunia yang berbeda, masing-masing. Jangan saya pengen jadi dia, enggak, beda-beda, sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Yang penting adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, itu kunci kita menang atas, saudara, ya, masa-masa yang sukar ini. Beribadah, bersyukur, beribadah, bersyukur, kita pasti menang. Ya, amin. Saudara, yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Ya, terus lagi ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. 23, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan tahu padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjutmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu pada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, yang tadi yang pertama adalah percaya dan merendahkan diri. Katakan sama-sama 23. Yang kedua, mengasihi Tuhan. 23. Oh Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Sampai nangis. Wah, memang itu cerminan kita mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, tanda orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-16. Di atasnya 16. 23. Karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup apa? Ya, tanda kita mengasihi Tuhan itu bukan hanya kita, saudara, memang kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita menuruti apa, saudara? Menurut jalan yang ditunjukkan. Ya. Anak sama orang tua, tandanya anak itu sayang sama orang tua, dia nurut. Katakan sama-sama, nurut. Nah, tandanya kita sayang sama Tuhan, kita nurut. Jangan kita bilang, oh Tuhan, I love you. I love you Tuhan. Tapi hidupnya membangkang, saudara. Mau jalan sendiri, saudara. Tuhan bilang, kamu cuma di mulut mengasihi, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ya, dengan mengasihi itu Tuhan. Terus lagi, hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah dan ketetapan peraturannya, supaya apa? Supaya engkau hidup. Saudara mau terima hidup kekal? Mengasihi Tuhan. Caranya apa? Hidup menuruti perintah Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihimu Yesus. Amin. Percaya dan merendah. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, maaf, coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat 14. Ini juga penting, saudara, dan ini sangat penting. Tanda orang mengasihi Tuhan juga adalah mengasihi sesama. Katakan sama-sama, mengasihi sesama. Bagaimana kita bilang I love you Tuhan, Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan yang kita lihat kita tidak kasihi? Tidak mungkin.
Ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14, coba kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Oke? 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah apa? Kita sudah pindah dari maut kepada hidup kekal. Tandanya apa? Terus lagi kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup kekal. Tandanya apa? Yaitu karena kita mengasihi saudara. Amin. Amin. Tandanya orang mengasihi Tuhan itu dia taat nurut perintah Tuhan. Tandanya orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi saudaranya. Terus lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam apa? Maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Saudara, Tuhan bilang apa? Kalau engkau membenci manusia, ya, dikatakan firman Tuhan, ya, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ya, karena itu kita mesti jaga hati, saudara. Bagaimana mengampuni? Amin. Saya lagi lewat di motor, saudara, tetangga mukanya senyum. Besok lagi dagang gak lihat. Kita liatin, saudara. Tetangga senyum. Dikacangin lagi. Besok lagi terus. Akhirnya dia gak enak. Dia ngeliat sedikit, saudara, senyum. Minum. Wajah diam tanpa ekspresi. Ya. Besok lagi senyum. Mulai. Besok lagi senyum. Senyum ikut, saudara. Senyum ikut. Kalau kita kurang ajar, gue gak dihargai. Itu hal yang kecil. Sampai akhirnya gak enak. Yang kita sering tegur, akhirnya dia negur, saudara. Naik motor, si Pak, saudara. Kayak gitu berubah semua. Hal kecil. Itu namanya merendahkan diri. Kalau orang merendahkan diri itu orang hidupnya enak, tentram. Iya. Kayak rumah baca terus apa? Omayem tentram, omayem tentram. Karena hati itu udah tentram. Bagaimana hati tentram? Rendahkan diri aja. Isi Pak. Apa-apa. Itu ya. Saudara apa? Amin. Ya, itu namanya melepaskan hak untuk dihargai. Kalau orang yang mempertahankan harga dirinya selalu direndahin orang, saudara. Sama seperti Yesus kan, melepaskan hak untuk dihargai. Diolok, diludahi, ditampar, saudara, dicemooh, bahkan disalib, saudara, dia diolok-olok lah, saudara. Tapi Tuhan bilang, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, mau hatimu tidak ada kebencian? Coba pegang dadamu. Nah, mengasihi. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Amin. Merendahkan diri. Katakan sama-sama apa? Merendahkan diri. Katakan bilang, saya nggak boleh sombong. Orang yang cepat tersinggung itu orang yang sombong, saudara. Karena dia mempertahankan harga diri. Kalau Tuhan izinkan, kayak Daud kan, Simei itu mengutuk waktu Daud berada dalam keadaan dia di bawah dalam pelarian. Syukur, dia belum mati. Ya, saudara, Simei itu kan keturunan Saul. Jadi dia dendam, sakit hati sama Saul. Wah, Abisai, saudara, yang panglimanya, biar saya bunuh dia. Daud bilang, gak usah. Kalau Tuhan izinkan dia mencaci, biarin aja. Saudara, itu yang hebat, saudara.
Lebih hebat daripada Daud mengalahkan Goliat. Saudara, Tuhan bilang apa? Jangan balas caci maki dengan caci. Kamu dipanggil untuk memberkati, untuk memperoleh berkat. Saudara mau dapat berkat? Orang kutuk berkati, kutuk berkati, kutuk berkati. Jaga damai, merendahkan diri. Amin. Tandanya orang mengasihi Tuhan apa? Dia mengasihi sesama. Katakan sama-sama, mengasihi sesama. Jadi lihat kiri kanan di gereja, jangan ada orang yang wajahnya ke pepaya lonjong, saudara. Supaya orang tahu saya lagi susah, banyak masalah, persoalan hidup. Wah, supaya saya dikasihani. Oh, nggak bisa gitu. Pertama ia dikasihani, berikutnya enak sama kita, saudara. Kenapa nyusahin aja ini orang, gitu kan? Lebih baik kita hancur hati di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Oh, Yesus dahsyat. Bukan munafik, Yesus dahsyat. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Nama kan dibilang apa? Aku percaya maka aku berkata-kata. Katamu penuh dengan keluhan, katamu penuh dengan sakit hati, kekecewaan, atau kata-kata iman. Gimana keadaanmu? Puji Tuhan. Amin. Tuhan pasti tolong saya. Dahsyat, saudara. Abraham saat dia mau mempersembahkan anaknya, saudara, dia bilang sama bujangnya, 2 orang bujangnya, kamu tunggu di sini ya. Dia ada kayu bakar, ada pisau, dibawa Ishak. Kamu tunggu sini. Kami akan ke Bukit Moria. Setelah kami akan sembahyang, dan setelah itu kami akan kembali. Padahal dia mau korbankan anaknya. Betul apa enggak? Padahal dia mau korbankan anaknya. Itu kata-kata iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu kata-kata iman. Amin. Amin. Dan apa yang dikatakan terjadi. Kenapa? Nggak jadi itu Ishak disembelih. Dia kembali menemui kedua bujangnya. Saat Ishak dia ngangkat kayu bakar, saudara, Bapak, kayu bakar udah ada, pisau udah ada, domba mana? Abraham bilang apa, saudara? Allah yang akan menyediakannya, anakku. Amin. Itu kata-kata iman loh. Tuhan menyediakan. Amin. Kenyataannya Tuhan sediakan kan? Pada saat mau disembelih, dia taat kan? Tuhan bilang, jangan. Lihat ke belakang. Ada domba yang tersangkut tanduknya. Nah, itu disediakan. Tuhan menyediakan. Jadi kalau orang beriman, kata-katanya itu pasti berubah. Kalau kamu ngomong membuat imanmu tambah lemah, berarti ada yang salah dengan kata-kata. Perbaiki kata-kata kita. Amin. Yang pertama adalah percaya dan merendahkan diri. Katakan sama-sama 2, 3. Merendahkan diri, di situ ada pertobatan. Ya, ada pertobatan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Tandanya orang mengasihi Tuhan apa? Mengasihi saya. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Nurut. Amin. Yang ketiga, dengar firman Tuhan. Coba pegang telinga, dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Tadi apa, saudara? Awal daripada keselamatan adalah dengar firman Tuhan. Karena apa? Pada saat kita dengar firman Tuhan, iman kita muncul, timbul, sehingga kita dapat kuat menghadapi tantangan. Dan saudara tidak undur daripada Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Siapa yang percaya Tuhan menyertai kita? Amin. Hidup benar. Katakan sama-sama, hidup benar. Ya. Nah, yang berikutnya berpaut kepada Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Ya. Tadi dikatakan apa dalam Ulangan? Mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, dan berpaut kepada Tuhan.
Kita akan bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus. Ya. Sekarang. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali katakan, ku mau cinta Yesus. Mendengar penjamuan oleh Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kuduslah perjamuan ini di dalam nama Yesus. Roti dan anggur lambang tubuh darah Yesus yang telah berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami. Kami mau menyatu dalam kematian, mati bagi dosa, dan kami mau menyatu dalam kebangkitan, hidup bagi Allah, hidup untuk kebenaran yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus
kudus ini. Demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bukan kelemahan yang kita alami, tetapi kekuatan. Amin. Bukan sakit penyakit yang kita alami, tetapi kesembuhan. Amin. Dan bukan kematian, tetapi kehidupan kekal. Amin. Saudara, kita angkat roti di atas kepala. Saudara mulai minta pengampunan daripada Tuhan, supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saudara sebutkan dosamu dan mulai tinggalkan hidupmu yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih. Baik saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan ku tetap cinta Yesus. Ya Allah, diri aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, diri aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Kita mohon angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap persembahan yang akan kami berikan setelah pulang ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah Engkau dalam usahamu, diberkatilah Engkau waktu Engkau keluar dan masuk rumahmu, diberkatilah Engkau dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara silakan duduk. Kita bersyukur saudara buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh menjadi pelaku firman.